Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali bertamu malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, berikan komentarnya, like jika kamu menyukai podcast ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan Semadalu. Kisah Semadalu malam hari ini datang dari seorang narasumber, salah satu partner siaran saya dulu, dan kisah yang ia ceritakan adalah kisah adiknya yang namanya sebut saja Lolo. Kisah ini dialami Lolo sudah lumayan lama, terjadi sekitar 9 tahun lalu, sekitar tahun 2011. Saat itu Lolo masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dan kebetulan sekali hari itu ada kegiatan di sekolahnya sehingga Lolo harus pulang sekolah lumayan larut. Saat itu sekitar pukul 5 sore, yaitu menjelang maghrib. Lolo pulang pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Tapi, ia baru naik angkutan umum ketika sudah ada di pinggir jalan besar. Rumahnya yang berada di desa Bode memang tidak dilalui oleh angkot. Jadi, biasanya ia akan meminta tolong kepada ayahnya untuk mengantar dia ke pinggir jalan besar untuk naik ke angkot dan berangkat sekolah. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika ia pulang sekolah, ia akan berhenti di pinggir jalan besar dan kemudian ayahnya akan menjemputnya di sana dan mereka baru akan melewati jalan kampung menuju ke rumahnya. Jarak dari pinggir jalan besar ke rumahnya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Karena memang tidak dilalui angkot, sudah pasti daerahnya memang bukan termasuk kawasan yang ramai. Tidak juga bisa dibilang sebagai kawasan yang padat penduduk. Karena walaupun banyak orang-orang yang tinggal di sana dan membangun rumah di sana, tapi pada tahun itu daerah tempat tinggal Lolo masih terbilang cukup asri. Sayangnya, ketika malam hari, penerangan di daerah sana pun masih terbilang minim. Terlebih malam hari itu, saat Lolo baru saja pulang dari sekolah, dan seperti biasa ayahnya menjemputnya di pinggir jalan besar. Saat Lolo sudah berada di atas motor, dibonceng oleh ayahnya, dan mereka melajukan motornya melewati jalanan kampung menuju ke rumah, Lolo memperhatikan di kiri kanan jalan sudah lumayan sepi, karena pada saat itu pun azan maghrib baru saja dikumandangkan, sehingga tidak banyak terlihat orang di luar rumah. Langit sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan sudah mulai dinyalakan. Walaupun seperti yang udah dibilang tadi, lampu jalanan di sana tidak cukup banyak untuk menerangi daerah kampung Lolo karena memang areanya cukup besar. Rumah-rumah yang ada di kiri kanan jalan terlihat sudah mulai menyalakan lampu terasnya. Langit yang cukup gelap dan jalanan kampung yang lumayan banyak polisi tidur dan teksturnya pun sudah mulai rusak membuat ayah Lolo harus melajukan motornya dengan perlahan. Saat itu sudah mulai sepi. Lolo tidak merasa takut pada saat itu, karena ia termasuk cukup biasa pulang setelah gelap seperti itu. Apalagi saat itu ia pun bersama dengan ayahnya. Di jalan Lolo memperhatikan kiri kanan hingga sesuatu menarik perhatiannya. Di jalanan kampung menuju ke arah rumah Lolo, ada sebuah jembatan kecil yang menyambungkan sungai sempit di desa tersebut. Sungainya pun kecil, namun di bantaran sungai memang tertanam pepohonan pisang yang cukup rimbun. Saat itu ketika melewati jembatan tersebut,
Lolo mendengar suara gemerisik dari pepohonan pisang. Saat itu Lolo sempat berpikir, mungkin itu ayam yang sedang mencari makan. Maka otomatis, tanpa rasa curiga sama sekali, Lolo menengok ke arah kanannya pada saat melewati jembatan itu, memperhatikan pepohonan pisang yang nyaris tidak terlihat sepenuhnya karena sudah gelap pada saat itu. Matanya mencari-cari ayam yang dia kira membuat suara gemerisik di sana. Alih-alih ayam, Lolo justru melihat sesuatu yang lain. Ketika Lolo perhatikan baik-baik, di antara pepohonan pisang tersebut, Lolo bisa melihat ada sosok tinggi berbalut kain kafan putih yang berdiri membelakangi Lolo. Saat melewati jembatan itu, motor memang dilajukan dengan perlahan karena memang jalanannya rusak. Sehingga Lolo bisa memperhatikan bahwa kain yang digunakan oleh sosok itu terlihat kotor dengan tanah merah, terlihat lembab, agak basah, dan kain itu membungkus seluruh tubuhnya dan menyisakan ikatan di atas kepalanya. Melihat itu, Lolo langsung merasakan merinding sekujur tubuhnya, dan saat itu juga ia sadar apa yang sedang ia lihat. Sosok apa itu? Rasa takut mulai muncul, tapi Lolo sama sekali tidak bisa menggerakkan kepalanya kembali ke arah depan, seolah-olah ia dipaksa untuk melihat sosok tersebut. Kepalanya gak bisa digerakin dan terus menghadap ke arah kanan. Lolo juga sempat melihat sosok itu melompat kecil ke arah depannya, dan sepertinya pada saat itu ia sadar bahwa ia sedang diperhatikan oleh Lolo. Dan Lolo sempat melihat bahwa sosok itu perlahan memutar kepalanya ke arah Lolo. Lolo sudah ketakutan setengah mati. Ia sama sekali tidak ingin melihat wajah sosok tersebut, karena memang saat itu sosoknya membelakangi Lolo kan. Dan ketika sosok itu ingin menengok, untungnya motor sudah melaju lebih cepat lagi dan akhirnya meninggalkan sosok itu di belakang Lolo. Saat itulah Lolo mulai merasa bisa kembali menggerakkan kepalanya. Ia lurus menghadap ke depan dan pada saat itu masih merahasiakannya kepada ayahnya. Sampai akhirnya sudah sampai di rumah dan Lolo menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Lolo merasa itu menjadi satu pengalaman yang cukup mengesankan dalam hidupnya. Walaupun jelas dia tidak ingin melihatnya lagi. Dan saat ini pun Lolo masih merasa beruntung saat itu tidak sempat melihat wajah sosok tersebut. Karena bahkan tanpa melihat wajahnya pun, sosok tersebut masih terbayang-bayang di pikiran Lolo sampai saat ini. Lolo dan keluarganya masih tinggal di rumah yang sama. Setiap kali melewati jembatan itu, Lolo masih mengingat setiap momen pengalaman menyeramkannya itu. Tapi untungnya, ia tidak pernah melihat sosok itu lagi, dan sekarang pun sudah banyak rumah yang dibangun di sekelilingnya, hingga akhirnya tidak banyak pepohonan pisang yang tersisa di sana. Namun siapa tahu, sosok itu mungkin saja masih ada di sana, menanti siapapun yang melewati jembatan itu sehabis maghrib untuk menampakkan wujudnya